Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah di Galilea Community of Christ. Terpujilah nama Tuhan. Kita sangat bersuka ya, sebab hari ini Tuhan bisa pertemukan kita melalui ibadah online bersama-sama. Dan hari ini kita mau bersuka cita, kita akan menerima sesuatu yang baru daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari dengan penuh sukacita kita bangkit berdiri di rumah masing-masing dan kita menikmati kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lebih sungguh lagi bersama-sama katakan, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, amin. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari sama-sama jemaat Allah katakan, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan, Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Amin. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari jemaat Tuhan dengan bersuka cita. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia. Haleluya. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kami bersuka Tuhan, bersuka sebab Dia girangkanku. Amin, amin. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Dia. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkau baik Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Dan di pagi hari yang teduh ini kami cari wajah-Mu Tuhan. Kami mencari Engkau dengan segenap hati kami. Sebab tiada tempat yang terindah selain bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku
seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah, sungguh indah. Ku cari wajah-Mu, amin. Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Mari panggil namanya, ku panggil namamu. Ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, oh, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, oh, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, haleluya, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kemenanganku. Haleluya, tiada yang seperti-Mu, Rajaku, Tuhanku, penolongku. Kami memuji-Mu, kami sembah nama-Mu mulia. Kau yang mengenalku
bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Beri kemuliaan bagi Dia, Raja damai. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, amin. Menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Engkau sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber penghiburan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu. Kita siapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di ibadah pada kesempatan ini. Saya ingatkan nanti ada perjamuan kudus ya Bapak Ibu. Siapkan elemen perjamuan kudus, hosti dan anggur atau roti dan sirup yang ada di rumahmu. Baik, kita siapkan pembacaan sebelum kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hari ini. Kami senang dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kami boleh datang beribadah kepadamu. Saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami. Kiranya Roh Kudus menyingkapkan segala rahasia kebenaran firman-Mu dan segala roh yang merampas perhatian kami, yang mengganggu konsentrasi kami, yang mencuri kebenaran firman-Mu, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan memenuhi setiap kami, mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, Kisah Rasul pasal 10, kalau saudara baca, ini ayat 1 sampai ayat 48. Nah saudara, saya akan melihat beberapa ayat saja dari sana. Kita baca di ayat 1, di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius. Kisah Rasul pasal 10, ayat 1. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Perhatikan ayat 2. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Saudara, kalau dikatakan Cornelius adalah seorang perwira pasukan, berarti dia adalah seorang pejabat. Boleh dikatakan begitu ya. Pejabat
seorang pejabat di militer, ya, perwira pasukan. Dan saudaraku yang kekasih, biasanya nih kalau mendengar kata pejabat, maka yang ada dalam pikiran kita adalah orang yang sangat terpandang dan sudah barang tentu disegani semua orang, dan di mana-mana mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang VIP. Di mana saja, termasuk di jalan raya, ya kan? Saudara, kalau di jalan ada pejabat lewat, saudara kesal nggak di tengah kemacetan mereka minta, ya kan, supaya diprioritaskan, ya kan? Karena memang pelayanan bagi mereka itu yang VIP. Bayangkan Bapak Ibu, di tol kita udah bayar nih ya, sama-sama kita bayar. Di tengah kemacetan ada pejabat lewat, saudara ya, minta prioritas dibuka jalannya. Waduh, memang Bapak Ibu ya, jadi pejabat itu pasti enak, iya kan? Haleluya. Kenapa? Karena di mana-mana mendapatkan pelayanan yang VIP, iya kan? Namun tidak sedikit orang berpendapat bahwa pejabat identik dengan orang yang hanya mau menang sendiri, iya kan? Katanya pelayan masyarakat, tapi nyatanya selalu ingin dilayani oleh masyarakat. Gampang sekali menyalahgunakan wewenang. Kita lihat polisinya polisi, iya kan? Yang sudah divonis oleh pengadilan tahap pertama tentunya, pengadilan negeri Jakarta Selatan dengan vonis MATI, mati. Saudara, polisinya polisi, pejabat, perwira tinggi. Haleluya. Nah Bapak Ibu, Cornelius yang kita baca ini adalah seorang perwira pasukan Romawi yang disebut pasukan Italia. Ini menunjukkan bahwa Cornelius bukanlah orang biasa, tapi seorang yang memiliki jabatan tinggi atau pemimpin. Namun, ia pejabat atau pemimpin yang mengayomi masyarakat, memiliki hati untuk rakyatnya, dan ini yang lebih penting, takut akan Tuhan. Amin. Inilah yang membedakan dengan kebanyakan pejabat atau pemimpin zaman sekarang yang cenderung mementingkan golongannya atau diri sendiri. Ya seperti tadi yang saya katakan, di jalan ya, di tengah kemacetan, tapi mereka tetap minta prioritas, ya kan? Padahal kita juga buru-buru ya, semua orang punya prioritas, ya kan? Punya kepentingan. Nah, Bapak Ibu, sesungguhnya Cornelius berasal dari bangsa kafir, tetapi menyadari tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin yang tentu tidak mudah. Ia pun sadar bahwa ia sangat membutuhkan campur tangan kuasa Tuhan. Kisah para Rasul ini mencatat bahwa Cornelius merupakan orang non-Yahudi pertama yang menjadi orang Kristen, pengikut Kristus. Banyak pelajaran berharga yang kita dapatkan dari kehidupan Cornelius ini. Antara lain, yang pertama, punya jabatan
tidak membuatnya sombong. Punya jabatan tidak membuatnya dia sombong. Orang yang memiliki kedudukan tinggi biasanya mudah sekali yang disebut dengan takabur, berlaku sombong dan memandang rendah orang lain. Perhatikan yang Alkitab katakan, Yesaya 2 ayat 11, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Nah, meski berpangkat, perhatikan Kornelius tetaplah orang yang rendah hati. Ada tertulis di dalam Amsal 3:34, kerendahan hati mendahului kehormatan. Jika saat ini kita dipercaya oleh Tuhan sebuah jabatan atau kedudukan yang tinggi, dengar baik, jangan sampai hal itu membuat engkau lupa diri, memegahkan diri, apalagi sampai menganggap rendah orang lain. Jangan lupa selalu bersyukur kepada Tuhan dan tetaplah menjadi orang yang rendah hati. Amin. Jadilah orang yang rendah hati. Karena semua yang engkau miliki datangnya dari Tuhan. Amin. Jabatan, kedudukan dan harta kekayaan seringkali menjadi faktor penyebab orang mudah sekali meninggalkan Tuhan dan cenderung mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, Bapak Ibu, Alkitab memperingatkan kita semua di dalam Yesaya 31 ayat yang pertama, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, ya, dan tidak mencari Tuhan. Bapak Ibu, pelajaran berharga lain yang kita dapatkan dari Kornelius, kalau tadi kan dia adalah seorang yang punya jabatan dan tidak membuatnya sombong. Jabatan yang dia punya tidak membuat dia sombong. Yang kedua, tidak meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Perhatikan yang tertulis dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 2 ini. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Saudara, ada banyak orang memiliki jabatan atau kedudukan, tapi hidupnya jauh dari Tuhan karena merasa mampu. Mereka lebih mengandalkan apa yang dimiliki. Hari-harinya penuh dengan agenda kerja sampai-sampai tidak memiliki waktu lagi untuk membangun persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu, jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, semakin kita menjauh dari Tuhan, semakin kita membuka celah lebar-lebar kepada iblis untuk menghancurkan hidupmu. Seharusnya semakin kita dipercaya Tuhan dengan keberhasilan, ya, yang kita raih dalam hidup ini, ada jabatan, kita punya karir bagus, seharusnya kita itu semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyadarkan kita bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Seperti Daud berkata di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 12, sebab
kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Saudara, selain saleh dan takut akan Allah, Kornelius juga, ini yang ketiga, suka berbuat baik. Ya kan? Seperti tertulis, ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Ia tidak menggunakan jurus aji mumpung dengan memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri. Hati Kornelius penuh belas kasihan. Ia tidak dapat menahan diri untuk menolong orang lain. Alkitab mengingatkan saudara dan saya di dalam Amsal pasal 3:27, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Saudara, Bapak Ibu, jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hidup Kornelius benar-benar menjadi berkat karena ia takut akan Tuhan. Itu kuncinya. Banyak orang Kristen tahu bahwa berdoa itu penting, tetapi sangat sedikit yang mau bersungguh-sungguh di dalam doa, atau berdoa hanya saat perlu atau dalam keadaan terdesak saja. Saudara, doa sesungguhnya bukanlah sekedar aktivitas agamawi, tetapi doa adalah wujud kebergantungan kita kepada Tuhan secara mutlak, karena kita takkan mampu menjalani hidup ini tanpa Tuhan turun tangan menolong kita. Amin. Jadi doa bukan sekedar sikap rohani biasa, tetapi doa merupakan hubungan dengan Tuhan. Karena ketika kita berdoa, kita sedang berkomunikasi atau membangun persekutuan karib dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, Tuhan bukan saja mendengar, tetapi Tuhan juga menjawab doa-doa kita. Saudara, jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dengar baik. Doa bukan sekedar meminta apa yang kita mau kepada Tuhan, tetapi lebih dari itu, yaitu bagaimana mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau. Sehingga dalam doa-doa tersebut yang kita panjatkan kepada Tuhan, kita tidak memaksa Tuhan untuk mengikuti kemauan kita, tetapi kita belajar mengikuti kehendak Tuhan. Kisah Rasul pasal 10 ayat 2 ini menyatakan bahwa doa Kornelius telah sampai naik ke hadirat Tuhan. Artinya doanya diperhatikan, didengar, dan dijawab oleh Tuhan. Ya kan? Dikatakan ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Tuhan. Amin. Jadi dia senantiasa berdoa. Bukan saja dia hanya berbuat baik, tapi juga dia berdoa. Amin, saudara. Ya, saudara, ada unsur doa yang harus dipahami supaya doa kita diperhatikan, didengar, dan dijawab oleh Tuhan. Di antaranya yang pertama, kesungguhan dalam berdoa.
Seringkali kita berdoa asal-asalan atau ala kadarnya. Ya kan? Saudara, berdoa sungguh-sungguh berarti fokus. Amin. Ada kesatuan antara hati, pikiran, jiwa, dan roh, disertai rasa penghormatan yang tinggi kepada Tuhan. Dan karena itu di dalam Yakobus pasal 5 ayat 17 dan 18 menulis, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat 18. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi yang pertama, saudaraku yang kekasih, mari kita bersungguh-sungguh dalam berdoa. Yang kedua, sikap hati harus benar. Dalam berdoa itu harus sikap hati benar. Sebab Tuhan bukan melihat kata-kata kita. Ada orang berdoa bahasanya begitu puitis, ya kan? Ada orang berdoa maunya lama berdoa dan kata-katanya wah sedap didengar. Bukan itu yang Tuhan lihat. Tuhan lihat hatimu. Amin. Sikap hati kita harus benar. Kalau hati kita sudah benar, perkataan kita manis, ya kan? Kata-kata kita bagus, penuh penghormatan, ya. Waktu kita berdoa penuh dengan penghormatan, bukan memaksakan kehendak kita, tetapi memaksakan kehendak Tuhan berlaku atas hidup kita. Wow, itu luar biasa. Amin. Nah, jadi saudara yang kekasih, sikap hati harus benar. Ini berbicara tentang motivasi kita saat berdoa. Seringkali kita menggerutu kepada Tuhan karena doa kita tidak dijawab. Kenapa? Karena mungkin bisa saja motivasi kita salah. Karena itu Yakobus menulis begini, kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Yakobus pasal 4 ayat 3. Doa yang dijawab Tuhan adalah doa yang dilakukan dengan sepenuh hati dan dengan sikap hati yang benar. Amin. Mari kita seperti Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Pasukan Italia ini pasukan elit, ya. Nah, kalau dia katakan dia perwira, berarti dia adalah seorang pemimpin, ya kan? Dia seorang pejabat di militer itu. Tapi lihat, dia apa? Tidak sombong. Jabatan yang dia punya tidak membuatnya dia sombong. Yang kedua, bahwa Cornelius itu tidak meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Dia rajin bersekutu. Ada orang begitu kasih jabatan, udah gak kelihatan dalam persekutuan. Waktu belum diberikan jabatan, masih biasa, pangkat biasa, ya rajin berdoa, rajin datang persekutuan, ya. Biasa kan di kantor-kantor itu kan ada persekutuan hari Jumat. Ya masih datang. Tapi kalau sudah menjadi pejabat, waduh, udah gak kelihatan batang hidungnya. Iya kan? Alasannya sibuk. Sudah tidak punya waktu lagi dengan Tuhan. Padahal semuanya itu dari Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika engkau diberikan sebuah kepercayaan, jabatan sebagai seorang pemimpin, mari saudara, kita belajar dari seorang Cornelius ini. Tidak meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Makin saudara diberi jabatan, makin dekat dengan Tuhan. Hatimu makin melekat kepada Tuhan. Makin merapat kepada persekutuan ibadah. Ya kan?
Masa coba lihat tetangga itu. Mereka semakin diberi jabatan, semakin tidak meninggalkan sholat. Dan biasanya pesan dari orang-orang tuanya, jangan lupa sholat ya. Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen, pejabat-pejabat Kristen? Adakah kita merapatkan persekutuan? Adakah kita sering datang dalam persekutuan? Atau kita membangun persekutuan? Saudara, Cornelius tidak menjadi sombong dengan jabatan yang dia punya, tidak meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, dan juga suka berbuat baik. Dia suka berbuat baik. Amin. Dan yang terakhir, dia rajin berdoa. Amin. Dia rajin berdoa. Mari kita rajin berdoa, saudara ya. Doa itu adalah nafas. Ya, jabatan itu sementara. Jabatan ada masalah, ada tantangan, ada kesulitan. Karena itu kita perlu Tuhan. Karena itu kalau engkau diberi jabatan, engkau seorang pemimpin, ketika ada masalah, selesaikan dengan doa. Amin. Jangan selesaikan dengan duit. Selesaikan dengan doa. Haleluya. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa ada unsur-unsur doa yang harus kita pahami supaya doa kita diperhatikan, didengar, dan dijawab Tuhan. Yang pertama apa? Berdoa dalam kesungguhan. Amin. Kesungguhan dalam hal berdoa. Sungguh-sungguh, ini bicara hati lagi ya. Yang kedua, sikap hati yang benar. Ya kan? Motivasi kita benar. Dan yang ketiga, apa? Ya, nggak ada yang ketiga ya, saudara ya. Haleluya. Jadi dua hal itu unsur yang perlu kita perhatikan dalam doa. Ya. Jadi yang pertama apa? Kesungguhan dalam berdoa. Yang ketiga, sikap hati yang benar. Amin. Dan yang ketiga yaitu apa? Berdoa dengan iman. Nah, itu dia. Ya. Kita berdoa dengan iman. Ya. Karena dikatakan bahwa kalau kita berdoa dengan tidak ragu, bahkan dikatakan kamu berdoa percaya bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Doa yang dijawab Tuhan adalah doa yang dilakukan dengan sepenuh hati, sikap hati yang benar, ya, dengan kesungguhan, dan juga tentu dengan iman, ya kan? Pasti kita akan melihat seperti yang dialami oleh Cornelius ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan diri untuk perjamuan kudus. Namun sebelumnya kita akan memberikan persembahan dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini mengingatkan kami belajar dari seorang Cornelius yang diberikan jabatan tetapi tidak membuatnya dia sombong dan tidak meninggalkan persekutuan dengan Tuhan ketika dia dipercayakan sebuah jabatan. Dan kami belajar hari ini bahwa Cornelius suka berbuat baik dan juga dia rajin berdoa. Terima kasih untuk hari ini, dan kami juga sudah belajar unsur-unsur penting dalam doa yang harus kami perhatikan, kesungguhan dalam berdoa, dan juga sikap hati yang benar, dan tentu berdoa dengan iman. Kiranya setiap kami yang beribadah hari ini bisa menyerap firman Tuhan ini dengan baik, dan kami lakukan dalam kehidupan kami, dan kami pun diberkati. Terima kasih, kami akan menerima tubuh darah-Mu, tapi sebelumnya kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Kami akan berikan
melalui transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Tuhan berkati Gereja Galilea Community of Christ. Tuhan berkati semua apa yang dilakukan di Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Tuhan juga berkati YouTube yang dikembangkan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami doa supaya mereka yang memberi persembahan tidak kekurangan, tidak miskin, tetapi mereka akan melihat berkat yang melimpah, sebab memberi memperbesar keuntungan bagi yang memberi. Sambil memberi, kami siapkan diri untuk seperjamuan dengan tubuh darah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, sungguh kita diberkati lewat firman pada pagi hari ini, dan sungguh firman itu menguatkan kita, amin. Baik Bapak Ibu yang rindu untuk menabur di dalam rumah Tuhan, membawa persembahan yang terbaik di dalam rumah Tuhan, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui rekening yang tertera pada layar kaca Bapak Ibu. Dan kita percaya dan kita amini bahwa Allah kita yang akan mencukupi segala kebutuhan kita mengikuti kekayaan dan kemurahan-Nya. Haleluya. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Mari silakan Bapak Ibu yang ada di rumah mempersiapkan setiap tubuh dan darah yang akan kita angkat bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Oh, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan yang sudah berikan kepada Galilea Community of Christ melalui transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, itu rekening gereja kami, dan topang kami dalam doa, dan juga setiap persembahan yang saudara berikan kami doa, itu saudara akan tuai, Tuhan akan kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Sekali lagi, selaku Gembala Galilea Community of Christ, saya menyampaikan terima kasih untuk persembahan yang saudara berikan. Dan mari kita siapkan diri untuk seperjamuan dengan tubuh darah Kristus. Siapkan elemen perjamuan kudus. Sambil mempersiapkan, saya baca dulu 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang disediakan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, mari kita ambil hosti, saudara berdiri, kita pegang dengan kedua tangan kita di atas kepala kita. Dan mari ikuti apa yang saya katakan, kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal dalam kerajaan surga, yang menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku, supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor,
segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Yesus. Satu Korintus 11 ayat yang ke-25. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita ambil anggur, kita angkat dengan tangan kita, dan katakan apa yang saya katakan. Kita ucapkan, kita katakan bersama-sama ya. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, yang menyucikan, menguduskan kami agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan. Dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan. Segala bentuk penyakit dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sehat sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Bapak Ibu, mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Demikian kata Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh darah-Mu. Kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu. Kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kami. Dan hamba doa untuk setiap mereka yang telah menerima perjamuan kudus. Doa-doa mereka Tuhan jawab. Yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan di dalam nama Yesus. Kami semua mengalami pemulihan, kesehatan dipulihkan, ekonomi dipulihkan, rumah tangga dipulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, negara di mana kami berada. Tuhan berkati pemerintahnya, biar negara di mana kami tinggal tetap kondusif. Dan Tuhan berkati negara di mana kami berada. Terpujilah Engkau, kami bawa semua harapan dan doa-doa kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara masih tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini. Dan saudara, kita terima berkat Tuhan. Angkat tanganmu. Tangan yang terangkat kami serahkan seluruh hidup kami. Dan Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Dengan tangan yang terangkat, kami juga melepaskan berkat bagi bangsa kami. Tangan yang terangkat, kami hanya menanti pertolongan dari Tuhan. Jika kami angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan untuk setiap persoalan yang kami hadapi. Maka sebelum kami berpisah, kami akan menerima berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus.
Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan Tuhan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata amin. Terima kasih untuk kebersamaan dalam ibadah hari ini. Salam sehat dan terus ikuti kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terpujilah nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.